Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Saya harap kita semua sehat-sehat saja. Hari ini Kamis 8 Oktober 2020. Seperti biasa, mengawali segala kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Ya? Sudah mandi belum? Jangan lupa, ya. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi "Hanya dekat Allah saja aku tenang". Ya, kita nyanyi bersama-sama. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala perlindungan dan pemeliharaanmu dalam istirahat kami malam tadi. Kami bersyukur di pagi hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati dan pikiran kami agar firman-Mu yang kami baca boleh mengajari kami menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ayat hafalan kita diambil di dalam Amsal 16 ayat 32. Ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi yang merebut kota. Tema kita pagi hari ini diambil dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai ke 13. Tema kita adalah kesabaran yang teruji. Suatu hari, Raja Daud bersama para pegawainya sampai ke tempat bernama Bahurim. Di sana ada seorang dari keluarga Saul yang bernama Simei mendekati Raja Daud dan terus-menerus mengutuknya. Daud mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Daud adalah seorang raja
dikutuk dan dihina oleh Simei yang hanya rakyat biasa. Sebenarnya ucapan dan tindakan Simei ini sangat memicu untuk Daud bisa marah dan membalas. Karena Simei sudah menghina dia dengan menyebut Daud sebagai penumpah darah, juga disebut orang dursila. Simei juga mengatakan bahwa kedudukan Daud sebagai raja diambil oleh anaknya karena Daud dikutuk oleh Tuhan atas kejahatannya. Sambil menghina dan mengutuk, Simei ini berjalan dan terus-menerus melempari batu kepada Daud dan semua pasukannya. Simei ini betul-betul keterlaluan ya. Jika kita diperlakukan seperti itu, mungkin kita sudah marah-marah, sudah membalas biar dia tahu rasa, kapok. Tapi bagaimana Daud menanggapi Simei yang sungguh keterlaluan itu? Jika dipikir-pikir, sebenarnya Daud gampang saja mau melenyapkan Simei yang jahat itu. Apalagi Daud kan sebagai raja, pasti dia punya kuasa untuk melenyapkan Simei. Tetapi Daud tidak membalas kejahatan Simei. Panglima Daud berkata, "Kita lenyapkan saja itu Simei yang keterlaluan. Dia tidak sopan kepada raja." Tetapi Daud melarang mereka. Daud sabar menerima hinaan dan tindakan jahat dari Simei. Daud tidak mau membalas Simei, tetapi dia menyadari bahwa dirinya mungkin ada saja melakukan apa yang dikatakan oleh Simei itu adalah cara Tuhan untuk mendidiknya. Mungkin di situ Daud menyadari sebenarnya lewat Simei Tuhan mau mendidik dia. Kesabaran Daud sedang diuji saat itu. Nah, anak-anak, seandainya kalau anak-anak mengalami seperti Daud ini, bagaimana kira-kira respon kalian? Membalas atau diam saja? Daud menunjukkan teladan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan cepat membalas ketika kita direndahkan, ketika kita diremehkan, ketika kita dicaci maki, mungkin bahkan kita dikutuk oleh teman-teman atau orang lain. Asalkan kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kebenarannya kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Dia akan menguatkan kita, asalkan kita mau bersandar kepada Tuhan. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh mengajari kita untuk kita sabar ketika kita dihina, diolok, diejek, atau diremehkan. Ya, anak-anak, mungkin Tuhan memakai teman kita yang mengejek kita untuk melatih kesabaran kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami seperti Daud, ketika dia diolok, diejek, dia tidak membalas, tetapi dia boleh mengoreksi dirinya. Mungkin inilah cara Tuhan untuk mendidik kesabarannya. Kami mau belajar seperti Daud. Mungkin ketika kita diejek, diolok, disitulah Tuhan menguji kesabaran kita. Terima kasih ya Bapa. Kami mau melanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini. Tolong kami untuk kita bisa belajar dengan baik. Berkati orang tua kami, papa mama yang sedang bekerja. Berikan kesehatan kepada mereka di mana saja mereka berada, kiranya dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, anak-anak boleh menyiapkan buku pembelajarannya ya, buku tulis, pensil atau pulpen. Siapkan semua peralatannya. Anak-anak tetap semangat belajar. Terima kasih.